Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Eva yang semangat, yang cantik, yang ceria, yang solehah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dan masih di tema yang sama, yaitu tema 4A, melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang indahnya keberagaman bangsaku. Tidak lupa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami setiap ilmu yang diberikan. Jadi solehah, berdasarkan materi kemarin, kita sudah tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Nah, mengapa Indonesia memiliki beragam suku bangsa? Ternyata ada sejarahnya loh. Jadi, ya, berdasarkan ahli sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan atau Tiongkok. Nah, perpindahan mereka ke wilayah Nusantara atau Indonesia terjadi ya pada tahun 2000 sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebab mereka berpindah ke Indonesia yaitu terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat dan tempat tinggal asal mereka tidak lagi memberikan kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Akhirnya mereka berpindahlah ke Indonesia. Kemudian, bagaimana kedatangan nenek moyang ke Indonesia? Jadi, kedatangan mereka tidak sekaligus semuanya berpindah, tapi dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama yaitu terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Nah, disebut Proto Melayu atau Melayu Tua. Sedangkan gelombang kedua disebutnya Melayu Muda. Arah persebarannya yang pertama dari Yunan, Tiongkok, Cina, yaitu melewati Filipina, kemudian menuju Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Kemudian gelombang yang kedua dari Yunan melalui Malaysia, kemudian menuju Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Nah, berikut adalah gambaran arah persebaran kedatangan nenek moyang ke Indonesia. Tadi gelombang pertama yaitu dari Yunan, Cina menuju Filipina, kemudian dari Filipina menuju Sulawesi dan selanjutnya ke Papua. Nah, gelombang yang kedua itu dari Yunan, kemudian melalui Malaysia, kemudian menuju Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa Negrito, yang kedua suku bangsa Weddoit, yang ketiga suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu dibagi menjadi dua, ada Melayu tua dan ada Melayu muda. Yang tergolong ke dalam suku Melayu tua adalah yang pertama suku Dayak di Kalimantan, yang kedua suku Toraja di Sulawesi Selatan, yang ketiga suku Batak di Danau Toba. Kemudian suku yang termasuk Melayu muda adalah yang pertama suku Jawa di Pulau Jawa, yang kedua suku Minangkabau di Sumatera Barat, dan yang ketiga suku Bali di Pulau Bali. Berikut adalah contoh dari suku bangsa Negrito. Nah, mereka memiliki ciri-ciri kulit yang hitam, rambut yang keriting, dan tubuh yang pendek. Sedangkan suku bangsa Weddoit, kulit mereka tidak terlalu hitam tapi sawo matang, kemudian ukuran tubuhnya sedang, dan kulitnya tidak terlalu hitam tapi sawo matang dan rambut mereka pun
hitam, tetapi tidak keriting. Nah, anak-anak juga bisa membaca materi ini di buku tematik 4A halaman 32 sampai dengan 35 ya, karena sudah kelas 4. Selain mendengarkan dari Bu Eva, anak-anak juga harus mulai membaca secara mandiri di rumah. Anak-anak, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentu ada penyebabnya. Sama seperti ketika kita makan, tentu ada penyebabnya, yaitu kita merasa lapar. Begitupun dengan keberagaman yang ada di Indonesia, ada penyebabnya. Nah, berikut adalah beberapa faktor penyebab adanya keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, perbedaan ras asal. Contohnya, suku-suku di Papua berasal dari ras Negroid dan suku Dayak di Kalimantan berasal dari ras Mongoloid. Kemudian yang kedua, perbedaan lingkungan geografis. Contohnya, suku Tengger yang tinggal di wilayah pegunungan dengan suku Bugis yang hidup di pesisir. Tentunya mereka memiliki pola hidup yang berbeda. Mereka memiliki cara bertahan hidup masing-masing, tidak sama. Kemudian yang ketiga, perbedaan latar belakang sejarah. Contohnya, suku Betawi yang bersentuhan dengan budaya berbagai negara dengan suku Baduy yang tidak banyak terkena pengaruh luar. Dari segi wawasan pun mereka berbeda. Ya, tentunya suku Betawi jauh lebih maju. Kemudian yang keempat, perbedaan agama dan kepercayaan. Contohnya suku Bali yang banyak menganut ajaran Hindu dengan suku Minangkabau yang banyak menganut agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menghargai keragaman suku bangsa. Yang pertama, menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Bergaul dengan siapa saja, tidak hanya dengan satu suku bangsa, dan ini adalah salah satu bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan suku bangsa lain. Manusia diciptakan Allah dengan harkat dan martabat yang sama. Kalau dalam agama kita, dalam agama Islam, yang membedakannya adalah amal kita dan ketakwaan kita terhadap Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah, materi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak anak-anak atas waktunya mendengarkan penjelasan dari Bu Eva terkait dengan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.